Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya berada di Pasuruan, tepatnya di Taman Safari Pasuruan. Kali ini kita akan membahas soal pentingnya orang tua memenuhi kebutuhan anak dan sebaliknya membatasi kesenangan anak. Anak kita harus dilatih bahkan sejak kecil bagaimana mereka bisa mengendalikan kesenangan, menunda kesenangan. Eksperimen terkenal adalah The Marshmallow Test. Anak-anak boleh memakan marshmallow sekarang, tapi mereka hanya dapat satu. Yang mampu menunda mereka akan dapat dua. Ternyata setelah beberapa tahun kemudian, anak-anak yang mampu menunda kesenangan disebut menjadi anak-anak yang lebih sukses. Ini terjadi karena sebagian besar manusia pada dasarnya itu sengsara bukan karena ketidakmampuan menghasilkan pendapatan, tapi ketidakmampuan bagaimana mengelola pengeluaran atau gaya hidup. Karena tidak mampu mengendalikan hawa atau keinginan atau kesenangan. Bukan hanya sekedar itu sebetulnya. Kenapa kesenangan harus dibatasi? Ada beberapa sebab lain yang akan saya bahas. Kebutuhan mereka itu wajib dipenuhi, bahkan orang tua akan berusaha keras memenuhi kebutuhannya. Dan anak-anak kita boleh menuntut jika kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Kebutuhan mereka berarti adalah hak dasar mereka sebagai anak, sedangkan ini berarti dalam satu sisi yang lain menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Sementara kesenangan justru harus dibatasi. Contoh, ketika anak lapar, anak butuh makan. Lalu ketika kita mengatakan ayah ibu sudah menyediakan makanan, ada ikan, ada sayur, silahkan makan. Tapi kalau anak kita mengatakan aku gak mau makan itu, aku pengen makan pizza. Ketika orang tua sudah menyediakan makanan, sebenarnya gugur kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak. Tapi kalau anak kita ternyata pengen makan pizza, itu berarti relasinya adalah dengan kesenangan. Bolehkah anak makan pizza? Tentu saja boleh. Tapi anak kita harus paham bahwa kesenangan mereka harus terbatas, harus dibatasi. Jadi ketika mereka mengatakan pengen makan pizza, boleh nak, tapi seminggu sekali. Tapi boleh nak minggu depan, boleh nak bulan depan. Anak-anak kita harus dipahamkan bahwa mereka tidak hidup selamanya dengan orang tua. Apakah penghasilan mereka dijamin seperti orang tuanya? Jika lebih besar dijamin, silahkan bersenang-senang bermewah-mewah, tapi dijaminkah anak kita penghasilannya sama kayak orang tuanya? Kenapa kesenangan itu harus dibatasi? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, kesenangan itu harus dibatasi justru supaya nilai kesenangan itu bekerja atau terjaga. Semua kesenangan di dunia ini justru akan turun nilai kesenangannya, akan berkurang excitementnya, antusiasisnya soal kesenangan itu jika kita tidak membatasinya. Contoh, kita punya makanan favorit, misalnya kita senang durian. Kenapa kita senang durian? Selain enak tentu saja, tapi pada hakikatnya adalah karena kita jarang makan durian. Silakan makan durian tiap hari, tetap akan suka, akan senang, tapi tidak akan seantusias jika kita jarang makan durian. Kita senang ke Bali, yang bukan orang Bali, karena kita jarang ke Bali. Coba tanya orang Bali, mereka ingin berwisata kemana? Umumnya yang normal akan memilih di luar Bali. Maka saya seumur-umur tinggal di Bandung rasanya hampir tidak pernah foto-foto di depan gedung sate misalnya. Anak-anak kita senang nginep di hotel karena bisa jadi karena 3 malam. Coba bapak ibu yang pernah merasakan nginep di hotel selama 1 bulan karena tugas misalnya, atau 2 bulan, apakah kesenangan nginep di hotel itu akan sama ketika bapak ibu menginap di hotel 3 malam? Tentu akan berbeda, bukan? Itu sebabnya makin berburu kesenangan, makin tidak senang hidup kita ternyata. Makin kita bersenang-senang, makin kosong jiwa kita. Banyak manusia hari ini untuk mendapatkan kesenangan, mereka menjelajah gunung, untuk mendapatkan kedamaian hati, melihat pantai, danau, dan seterusnya. Tentu tidak salah. Tetapi makin sering dilakukan, justru makin berkuranglah nilai antusiasnya, excitementnya, kesenangannya. Contoh lain, kita ini senang nonton gara-gara jarang nonton. Kita nonton di bioskop dulu seminggu sekali atau sebulan sekali, kita begitu antusias nonton. Ketika misalnya layanan video streaming hadir dalam gadget kita,
seperti saya sebutkan mereknya Netflix, Disney Hotstar Video dan seterusnya, dan silahkan Bapak Ibu coba nonton film-film itu tiap hari, apalagi misalnya dari pagi sampai sore. Apa yang terjadi? Apakah kita akan senang ketika sesenang nonton hanya seminggu sekali? Lama-kelamaan kita tidak akan mendapatkan pemuasan dari kebutuhan nonton itu. Sama halnya ketika kita main, lihat medsos, Instagram, Reels, YouTube, Short, kita lihat di situ hiburan-hiburan yang bikin kita ketawa, ngeprank sana ngeprank sini, bodoran, lucu-lucuan, ya. Atau banyak YouTuber bercerita soal kelucuan-kelucuan, bagaimana mereka berinteraksi dengan pasangannya. Itu membuat kita tertawa, tersenyum. Tapi jika kita terus-terus melihatnya setiap hari, berbagai tayangan itu, lama-kelamaan tidak lagi memuaskan kebutuhan kita untuk mencari kesenangan itu. Jadi teman-teman, inilah pentingnya kenapa anak-anak kita harus dibatasi kesenangannya. Yang kedua, kenapa kesenangan harus dibatasi? Karena sebagian kesenangan itu cenderung melalaikan dari tujuan utama, yaitu memenuhi kebutuhan. Kesenangan itu seperti kita berhenti di rest area, kita boleh rehat sejenak untuk memulihkan tenaga. Tetapi ketika kita tidak mau berangkat dari rest area, akhirnya kita jadi terlambat, atau jadi lalai, atau jadi tidak mencapai tujuan. Sebagian kesenangan itu bisa melalaikan hidup kita karena tidak dibatasi. Yang ketiga, kenapa kesenangan harus dibatasi? Ada sebagian kecil kesenangan bisa merusak. Satu kesenangan yang merusak adalah seks. Seks itu menjadi menyenangkan jika kemudian terbatas lewat pernikahan misalnya. Jika seseorang berzina dan tidak terbatas, tidak dibatasi pernikahan misalnya, maka dia terus mencari petualangan yang tidak akan pernah memuaskan hidup dia. Mungkin pada awalnya dia akan menzinahi orang yang belum menikah, gadis-gadis, tapi berbeda excitementnya ketika dia menzinahi orang-orang yang sudah menikah, karena adrenalinnya, perasaannya, pemuasannya menjadi berbeda. Tanyalah orang-orang yang sering berzina, mereka akan merasakan excitement yang berbeda ketika mereka menzinahi para gadis dengan menzinahi suami atau istri yang sudah menikah, atau perempuan yang sudah menikah. Dan jika itu tidak terus dilakukan, tidak akan terpuaskan, akhirnya melakukan penyimpangan yang lain, tukar pasangan, pesta seks dan seterusnya, tidak akan pernah selesai. Justru anak kita harus diajarkan sejak kecil. Bahasan tadi tentu saja tidak berarti harus dikonsumsi anak kita. Anak kita harus dipahamkan bahwa sebagian besar kesenangan itu harus kita kendalikan. Jika tidak, justru kita tidak akan pernah mencapai kepuasan, tidak akan pernah menemukan kepuasan dari kesenangan itu. Sebagian orang yang punya penghasilan menjadi sengsara bukan karena tidak punya penghasilan, karena tidak mampu mengendalikan kesenangan, keinginan. Gaji 5 juta, nyicil motor 3 juta, nyicil TV 1 juta, kebutuhan rumah bisa 1 juta, bisa sengsara. Ini benar-benar kisah nyata. Saya punya teman beberapa tahun yang lalu gajinya 20 juta, tapi dia sering mengeluh bahwa dia belum, atau seringkali kesulitan bayar listrik. Ya bisa saja gaji 20 juta kesulitan untuk memenuhi kebutuhan, karena alokasi untuk kebutuhan disalurkan untuk kesenangan. Kenapa dia kesulitan bayar listrik udah gaji 2 juta, 20 juta? Dia nyicil mobil SUV 8 juta, dia nyicil rumah 8 juta, sisa 4 juta. Anak 3 di sekolah mungkin namanya sekolah Islam Al-Mahali, yang FPP-nya bisa jadi 800.000, 500.000. Kalau di kota-kota bisa 1 juta. Kalau rumah bagus, isinya tentu harus bagus. Nggak mungkin pakai TV LCD, diganti dong sama TV dan seterusnya. Lihat, gaji yang 20 juta tidak akan pernah cukup. Anda mau gaji berapa? 50 juta, 100 juta, nggak akan pernah cukup jika tidak mampu mengendalikan keinginan-keinginan itu. Gaji 20 juta buat sebagian besar orang itu luar biasa besar, tapi tetap tidak merasa terpuaskan.
ketika kita tidak merasa cukup. Karena itu dalam kitab suci saya disebut ketika siang lawannya adalah malam, ya, lalu rendah lawannya adalah tinggi. Tapi ketika ngomong kaya, ya, lawannya adalah wal akhana, cukup. Jadi bukan kaya miskin, tapi kaya dan cukup. Cuma dua pilihan itu, orang kaya dan orang cukup. Karena Allah sudah mencukupkan bahwa dunia ini untuk kita sebetulnya. Jika kita kemudian mampu mengendalikan kesenangan, keinginan, maka sebetulnya sebagian besar kita tidak akan pernah sengsara. Membuat kita sengsara. Di sekitar kita banyak sekali orang yang ngakunya banyak hutang penghasilan kecil, tapi makan bakso tiap hari, anaknya jajan ke warung tiap hari, ngerokok masih lancar, dan seterusnya. Nah, keterampilan untuk mengendalikan kesenangan itu harus dilatih kepada anak-anak kita, supaya anak kita di masa depan dipersiapkan kepada kita tidak menjadi generasi yang lemah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.